Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidelis Saprina Pertama dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Dan ini merupakan salah satu soal-soal simulasi yang mungkin akan keluar pada tahun ini. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Soal simulasi Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Seorang pemilik toko akan memasang papan iklan yang bermasa M sama dengan 5 kg. Berarti ada papan iklan yang masanya 5 kg di depan tokonya dengan menggantung di ujung sesuatu batang yang panjangnya 100 cm. Oke, berarti ada batang dekat depan rumahnya itu di bagian ujung. Nah, di situ tempelnya masa papannya tadi, di mana papannya itu digantung di situ. Oke. Dan masanya dapat dialaskan dan diengselkan di titik O. Berarti diengselkan atau dialaskan, berarti kan batangnya itu tegak tapi searah mendatar. Nah, makanya ketika dilihat secara vertikal itu arahnya seperti mendatar. Nah, di bagian itu kayak engsel pintu. Engsel pintu itu kayak nempel. Sebenarnya batangnya itu nempel ke arah mendatarnya yang dianggap dengan titik O. Batang tersebut ditahan pada posisi horizontal oleh suatu tali yang terpasang di titik tengah batang dan ujung tali yang lain terpasang pada dinding vertikal pada jarak H cm dan titik O. Dan kita lihat gambarnya. Oke, kita lihat gambarnya. Ini adalah papan tersebut dan ini yang diengselkan atau dialaskan pada titik O. Nah, ini batang yang tadi, batang depan toko rumahnya, dan ini adalah tali untuk menahan batang tersebut agar tidak jatuh. Oke, sekarang diketahui tali akan putus jika tegangannya melebihi 3 kali massa kali percepatan gravitasi. Massanya ini merupakan massa papannya, berarti 3 kali massa papan tersebut yang berada di udara. Ketika melebihi itu talinya akan putus, tidak mampu memuat lagi, jadi putus seperti itu. Dengan 9,8 meter per second kuadrat adalah percepatan gravitasi. Maka nilai H, nilai ketinggiannya adalah cm. Berarti dimintanya itu dalam cm, bukan dalam meter ya. Jadi kok biasanya kalau misalkan tidak ada keterangannya di situ cm atau meter, kita menggunakan biasa sih meter aja. Oke, kita lanjut pembahasannya. Yang pertama-tama apa yang dulu kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah meninjau gambarnya dulu. Yang dimana di sini adalah batangnya. Dan di sini adalah massa papan tersebut dan ini adalah tali. Ketika kita bayangin, yang pertama-tama pasti tahu dong untuk massanya sendiri pasti dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kenapa? Karena itu berada di udara. Maka WP atau O gaya berat papan itu sama dengan gaya berat sama dengan massa kali gravitasi. Massa apa? Massa dari papan tersebut yaitu 5 kg dikalikan 5,98. Jadi nilainya adalah 49 Newton. Oke, sekarang kita tinjau yang atas. Yang dimana kok kita perhatikan untuk H sendiri membentuk garis vertikal atau garis lurus. Maka ketika terhubung dengan suatu tali akan terbentuk yang namanya segitiga siku-siku. Nah, di sini 50 cm. Kenapa? Karena dibagi dua. Talinya itu pas banget berada di tengah-tengah batang tersebut. Maka dari titik ini sampai ke titik O itu 50 cm. Dan O sampai ke titik ini, titik dari pusat talinya atau dasar talinya berada dari mana, itu yang dinamakan ketinggiannya. Yang itu ditanyakan. Dan tegangan tali. Bagian sini adalah tegangan tali karena ini merupakan tali. Karena kan ada gaya saring menahan. Nah, ada yang menahan, ada juga yang memberi kekuatan. Nah, seperti itu. Dan juga ketika kita tinjau lagi yang dimana untuk T sin theta, kenapa bisa ada T sin theta di gambar itu dikarenakan proyeksi vektor. Yang dimana ketika untuk theta sendiri depan sudut itu adalah sin, depannya apa? H, dan miringnya apa? T, berarti H per T. Maka ketika disamakan ini menjadi persegi. Ya, persegi. Nah, maka H sama dengan H juga bagian sini ya, maka menggunakan T sin theta seperti itu. Oke, kita udah mendapatkan beberapa persamaan dan juga beberapa
yang diketahui dari gaya beratnya, dari tensi tetanya, dan sudutnya udah dapat. Sudutnya ini sekedar proyeksinya. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut, dan di sini kita sudah tahu karena bendanya diam dan berada di ujung, kita menggunakan sigma torsi. Sigma torsi itu sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Dikarenakan benda itu diam, tidak bergerak sama sekali. Maka torsi ini, yang menyebabkan bisa ada torsi ini dikarenakan oleh massa dikalikan gravitasi atau W dikalikan L. L itu apa? L adalah panjang batang tersebut dikurangi T sin theta. T sin theta karena kan arahnya tuh bawah atas. Nah, WP arahnya ke bawah, T sin theta arahnya ke atas, makanya berhubungan. Maka T sin theta dikalikan setengah L. Kenapa setengah L? Karena jarak antara O sampai titik tali akhir atau tali yang berada di batang yang menahannya itu adalah 50 cm. Pas banget berada di tengah. Seperti itu. Maka MGL itu sama dengan T sin theta setengah L. Kan dipindahin tuh. Atau gini juga, boleh juga MGL negatif, tapi yang positif adalah T sin theta setengah L. Tapi tergantung lagi dari soal. Karena ini acuannya itu T sin theta itu arahnya negatif, yang melawan ke atas. Sedangkan si masanya ini yaitu bergerak bawah, yaitu kayak menambah. Nah, makanya nilai positif. Tapi kalau misalkan punya persepsi lain juga bisa juga. Misalkan arah yang ke bawah itu negatif dan arah ke atas itu positif, maka sama juga kok hasilnya juga otomatis. Jadi MGL sama dengan T sin theta dikalikan setengah L. Dan di sini apalagi dapat kita peroleh? Masih ingat tadi T sama dengan 3 mg. Nah, tinggal diubah tuh T-nya, T 3 mg. Maka mg dengan mg kan bisa dicoret tuh, hilang mg-nya. L-nya juga bisa dicoret, hilang L-nya. Berarti sebelah ruas dari kiri ini sisa 1 dan ruas kanannya ini 3 dikalikan 1/2 L. Nah, maka 1 sama dengan 3 kali 1/2 L. 3 kali 1 3/2 yang tadi itu. Nah, dikalikan, jangan lupa dikalikan sin theta. Nah, kayak gitu. Jadi 1 sama dengan 3/2 sin theta. Dan di sini tinggal dibalik aja karena kan pembagian. Pindah ke ruas kiri akan menjadi pembagian. Ketika pembagian yang atas menjadi bawah, bawah menjadi atas untuk perpecahan. Nah, maka nilainya sin theta sama dengan 2/3 seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita sudah dapat untuk nilai sin theta-nya sendiri yaitu 2/3. Boleh kok kita tinjau dulu. Sin theta trigonometri. Ini kan identik dengan segitiga siku-siku. Pasti ada dong yang namanya kesebangunan. Nah, kesebangunan dari benda apa? Dari segitiga sendiri. Segitiga siku-siku. Nah, di sini kita anggapannya itu sebangun karena sama-sama itu. Segitiga siku-siku. Sisi tegak ada, sisi alas ada, sisi miring juga ada. Nah, makanya kita mencari dulu total semuanya. Maka untuk nilai H-nya itu 2, yang miringnya adalah 3, dan yang bawahnya adalah akar 5. Tapi ini masih belum selesai, masih perlu diolah lagi. Nah, jadi di sini kenapa bisa dapat akar 5? Dikarenakan Pythagoras. 3 kali 3 9, 2 kali 2 4, 9 dikurangi 4 5 diakarin. Nah, itu Pythagoras. Sisi miring dikurangi sisi tegak. Nah, baru dapat hasilnya akar 5. Nah, dengan sifat kesebangunan sendiri, maka H per setengah L, atau kita sebut juga dengan cos theta, bisa kan? H sama dengan setengah L itu sama dengan 2 akar 5. Oke? H per 50 cm sama dengan 2 akar 5. Nah, H setengah L 100 kali setengah, yaitu 50. Sama dengan 2 per akar 5. Dan di sini tinggal kali silang aja. H kali akar 5, 50 kali 2. Nah, 52 100, seperti akar 5 sama dengan akar 5, H sama dengan 100. Tinggal akar 5 pindahkan ke bawah. Jadi 100 per akar 5. Dan nilai dari H sendiri adalah 45,4 cm. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah dapat nilai dari H itu sendiri. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2.
bandul 1 dengan panjang L disampingkan dengan suatu sudut yang bermasa M memiliki energi E dan bandul 2 dengan panjang 2L disampingkan dengan sudut yang sama dan mempunyai massa yang sama dengan energi E aksen. Berapakah perbandingan dari E aksen per E? Kira-kira di sini berhubungan dengan apa ya? Tapi sebelum itu kita lihat gambarnya dulu. Oh, gambarnya seperti ini. Berarti hubungannya ini termasuk dalam graf harmonik sederhana. Nah, ini materinya. Nah, untuk menjawabnya sendiri kita harus paham dulu konsep-konsepnya apa dulu. Nggak usah konsepnya aja, kayak rumus dasarnya aja. Yaitu K itu sama dengan M dikalikan omega kuadrat, massa dikalikan kecepatan kuadrat. Y, nah itu sama dengan A sin omega T. V itu sama dengan A omega cos omega T. Sebenarnya omega T itu masih ada lagi, tapi itu termaksud dalam sudut omega. Kalau di AW-nya itu kecepatan sudut, jadi berbeda ya. Oke, kita lanjut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ini juga berhubungan dengan energi, potensial dan kinetik. Yang dimana E itu sama dengan EP ditambah EK. Nah, itu adalah rumus pada hukum kekalahan energi. E sama dengan setengah KY kuadrat tambah setengah MV kuadrat. Ini energi potensialnya yang dianggap sebagai masanya itu adalah K, ya, dan Y kuadratnya itu sebagai ketinggiannya. Nah, seperti itu. Dan juga di sini E sama dengan setengah MW kuadrat, bukan MW ya, M omega kuadrat dikalikan A kuadrat sin kuadrat omega T tambah setengah MA kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Kenapa bisa berubah? Persamaan tadi tinggal dimasukkan. Nah, makanya nilainya seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan, tinggal cari yang sama, dikalikan, maka hasilnya seperti itu. Dan di sini kita faktorkan, pasti ada yang sama dong. Setengah M omega kuadrat A kuadrat dengan setengah M A kuadrat omega kuadrat. Tinggal difaktorkan, nanti dikalikan dalam pun juga sama hasilnya. Nah, maka nilainya itu adalah setengah M omega kuadrat dikalikan A kuadrat dalam kurung sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T. Masih ingat untuk identitas trigonometri? Sin kuadrat omega T tambah cos kuadrat omega T. Sin X kuadrat atau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, itu nilainya adalah 1. Nah, jadi 1 dikalikan setengah M omega kuadrat dikalikan A kuadrat itu adalah 1 yang sesuai dengan nilainya, yaitu setengah M omega kuadrat dikalikan A kuadrat. Nah, sudah dapat kita persamaan dari E sendiri. Terus kita harus mencari nilai omeganya dulu, karena biar berhubungan dengan si L-nya ini. Karena yang kita cari itu perbandingan dari L-nya dulu, baru kita bisa dapat perbandingan dari energinya. Nah, omega sendiri sama dengan apa? Dengan 2V per T. Maka T sama dengan, T ini ada periode ya, beda bukan tegangan tali. T ini sama dengan 2Pi per, bukan per ya, akar L per G. Maka omega sama dengan 1 per akar L. Tinggal diolah saja, dimasukin mana yang sama, pasti dapat. Nah, hingga dapatnya omega sama dengan 1 per akar L. Dan di sini E aksen per E itu sama dengan omega kuadrat per omega kuadrat. Tapi ada aksennya bagian atasnya. Nah, seperti itu. Maka E aksen itu sama dengan 1 per akar L aksen kuadrat. Bawahnya juga sama, E sama dengan 1 per akar L kuadrat. Dan di sini tinggal diolah saja, dikalikan 1 di bawah kan. Nah, habis itu pas akar L aksen dikali kuadratnya hilang semuanya. Kuadratnya hilang dengan akarnya hilang karena kan saling inverse. Nah, seperti itu, tinggal dibalik saja. Maka yang di atasnya di L, yang di bawah di L aksen. Jadi kan L dikalikan 1, L aksen dikalikan 1 bagian bawahnya. Nah, maka nilainya L per L aksen. Maka L tetap L dan L aksen tadi sudah pada gambar, sudah dilihat pada gambar, yaitu bendanya 2 kali L-nya. Maka nilai L-nya sendiri adalah L coret-coret. Tinggal 1 per 2 kali 1, berarti setengah. Setengah 1 dibagi 2, yaitu 0,5.
Nah, seperti itu untuk jawaban dari perbandingan nomor 2, yaitu perbandingan antara energi aksen per energi biasa atau energi sesudah dengan energi sebelum. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ada sebuah kapal yang berlayar dari pelabuhan dengan kecepatan 30 meter per second. Kemudian mercusuar melancarkan sinyal secara bersamaan di dua medium yang berbeda, yaitu di air dan di udara, yang berturut-turut memiliki kecepatan 1500 meter per second dan 300 meter per second. Selisih waktu ketika kapal menerima sinyal dari air dan ketika kapal menerima sinyal dari udara adalah 12 second. Berapakah jarak antara kapal dan pelabuhan ketika kapal menerima sinyal melalui air? Oke. Dan di sini dapat kita ilustrasikan pada gambar. Nah, seperti ini. Ada kapal 1, ada kapal 2 dengan perbedaan kecepatannya dan perbedaan dari pada saat menerima sinyal di udara dan di air. Nah, mercusuarnya dari dua perahu. Dan untuk di sini untuk cara menjawabnya, yang pertama-tama kita harus menuju gambar dulu. Oke. Yang dimana untuk kecepatannya itu ketika berkurang maka akan menjadi 30 meter per second. Nah, itu karena ada pengaruhnya juga dari kecepatan aslinya. Kecepatan awalnya berbeda, tidak mesti dia itu konstan. Nah, pasti ada berbeda-beda. Untuk T1 dan T2 sudah ditentukan, yaitu untuk T2 itu sama dengan T1 tambah 12. Karena kan makin jauh jaraknya tuh, makanya ditambahin. Makanya untuk dari waktunya sendiri, karena makin jauh, yang awalnya segini, ketika panjangnya segini, pasti sini kan tadi diketahui, dan ini belum diketahui, dan ini semuanya merupakan T2. Maka nilainya adalah T2 sama dengan T1 tambah 12. Dan untuk kecepatan masing-masing perahu pertama 300 meter per second, perahu kedua 1500 meter per second, dan juga ada jaraknya. Jaraknya ini yang kita ingin cari tahu. Oke, kita lanjut. Untuk mencari jarak dari S1, karena keduanya belum diketahui, masih ketahui suatu persamaan. Jadi kita cari dulu persamaannya, nanti kan tinggal disubstitusikan saja. Nah, maka S1 sama dengan 1500 dikurangi 30 T1. Nah, di sini 1500 adalah kecepatan kapal yang pertama, dikurangi dengan 30 meter per second. Nah, itu dikalikan T1-nya. Nah, sorry ya tadi untuk kapal satunya itu 1500 meter per second. Untuk kapal kedua adalah 300 meter per second untuk kecepatannya. Nah, di sini kita udah dapat untuk kecepatan dari perahu pertama atau kapal pertama ya. S1 sama dengan 1500 dikurangi 30 T1. Oke. Dan di sini kita dapat satu persamaan, S1 itu sama dengan 1470 T1. Dan ini merupakan persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita cari kapal yang kedua. Nah, sama juga seperti tadi, tapi masih ingat, untuk T-nya sendiri T2 itu T dikurangi 12. Lebih tepatnya dikurangi ya tadi. Itu ada salah penulisan. Jadi di sini 300 dikurangi 30, yaitu 270. Nah, dikalikan T1 tambah T2. Nah, ini perpindahan lagi, diolah-olah seperti persamaan yang tadi. Nah, lebih tepatnya tadi itu persamaannya itu T2 sama dengan T1 ditambah 12. Maka 12 itu berapa? 12 adalah T1 tambah T2. Nah, maka tinggal disubstitusikan. Nah, seperti itu. Maka S2 sama dengan 270 T1 tambah 3240. Dan juga ini kan dikalikan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk mencari jaraknya, perbedaan jaraknya, yang dimana delta S sendiri itu sama dengan kecepatan dikalikan kecepatan kapalnya dikalikan delta T. Delta T ini apa? Perubahan waktu. Nah, semuanya berubah. Nah, perubahan kecepatan, perubahan dari jarak, perubahan dari delta T. Maka delta S sama dengan 30 dikalikan 12 karena delta T-nya itu 12. Maka 30 kali 12 adalah 360 meter. Dan di sini tinggal kita olah lagi delta S itu apa? Delta S adalah S2 kurangi S1. Jarak kedua dikurangi jarak pertama atau jarak akhir dikurangi jarak awal. Maka delta S adalah 360 sama dengan
S2 adalah 270 T1 ditambah 3240 dikurangi 1470 T1. Maka nilainya adalah 1470 T1 dikurangi 270 T1 sama dengan 3240 dikurangi 360. Maka tinggal dikurangi 1200 T1 itu sama dengan 2880. Maka tinggal dipindahkan 1200-nya ke ruas kanan, maka akan jadi pembagian dan waktunya kita sudah dapat untuk T1 sendiri, yaitu 2,4 second. Oke, dan di sini kan ditanyakan jarak kapal yang pertama ya dengan mercusuarnya atau pelabuhannya. Maka S1 dikalikan kecepatannya dikalikan waktunya. Maka kecepatannya adalah 1470 T1. T1-nya berapa? 2,4 second. Maka nilainya adalah 3528 meter jarak antara mercusuar ke kapal yang pertama. Oke. Jadi sekian dari pembahasan soal Olimpiade tingkat provinsi, Olimpiade Fisika tingkat provinsi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, semangat belajarnya. Bye bye.